Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia dan senang berjumpa dengan Anda dalam acara Gemar Ramadan. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema Ramadan Syahrul Istiqomah, di mana persoalan istiqomah yaitu tetap dan istiqomah dalam melaksanakan keyakinan kepada Allah, keyakinan di dalam bermasyarakat, keyakinan di dalam berumah tangga adalah salah satu bentuk wujud yang harus diciptakan di dalam hidup dan kehidupan ini. Lalu bagaimana kemudian puasa ini dapat membentuk karakter kepribadian yang istiqomah? Di studio telah hadir narasumber yang sangat kita kenal dan dapat kita lihat di berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan apalagi dakwah, yaitu kita panggilkan Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin Damanik MA. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita ketahui bahwa beliau adalah seorang mubalik yang sudah kita kenal dari dusun sampai ke kota, dari hulu sampai ke hilir, menyeberangi laut dan gunung untuk tetap berdakwah di Sumatera Utara. Beliau adalah juga sebagai Wakil Ketua 1 MUI Kota Medan dan Wakil Ketua FKUI B Kota Medan. Untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori'ah kita, Najlah Hairin Nifa, yang akan membacakan surat Al-Fussilat ayat 6. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa waidul lil musyrikin
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga ayat-ayat suci yang dikumandangkan oleh Qari'ah kita itu tadi mendapat keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam dialog ini mendapatkan berkah. Langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita ini, yaitu Bapak Dr. Hans Burhanuddin Damanik MAS. Tadi kita udah buka Pak Ustadz, yaitu tentang Ramadan Syahrul Istiqomah. Bagaimana kita memaknai ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Hotmatua. Suatu topik yang memang
benar dan tepat, utamanya kita bahas pada bulan Ramadan ini, Ya. bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul istiqamah, yang jika kita awali pembahasan barangkali sedikit ke bawah, bahwa istiqamah itu setara timbangannya dengan istita'ah, istighfar juga. Kalau dilihat dalam terjemahannya, kalimat yang menggunakan isti itu sepertinya upaya, ada keinginan untuk mampu, Ada proses gitu Pak. proses. Ada keinginan untuk mohon ampun, istighfar. Ada upaya untuk konsekuen, untuk kita senantiasa tetap dalam pendirian. Jadi oleh karenanya istiqomah itu suatu upaya. Jika kita definisikan dengan makna istilah bahwa istiqomah itu adalah berpegang teguh kepada jalan Allah, kepada jalan ajaran agama Islam. Totalitas dalam hal akidah terutamanya, tentang keimanan, dalam hal ibadah, istiqomah, muamalah, akhlak, harus betul-betul istiqomah, Ya. totalitas. Sejalan dengan makna secara bahasa juga, bahwa istiqomah itu tegak dan lurus. Jadi yang bengkok-bengkok pasti saja itu bukan istiqomah, yang menyimpang tidak istiqomah. Dia tegak lurus dalam koridor ajaran agama Allah, dalam semua aspek kehidupan, berkenaan dengan hablum minallah, berkenaan dengan hablum minannas, harus memang istiqomah. Ini kan bagian daripada awal ketika Allah meminta kesaksian daripada manusia yang akan lahir ke dunia ini. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benarkah kalian mengakui aku ini sebagai Tuhanmu, kata Allah. Lantas kita jawab, qalu bala, benar Tuhan. Kami mengakuinya. Kami mengakuinya. Jadi kesaksian yang sudah kita tetapkan sejak masa ajali itu, bentuk konsekuensinya adalah istiqomah kita ketika kita sudah muncul ke permukaan bumi ini. Ya. Dan itu harus kita pertahankan. Istiqomah itu harus kita pertahankan, sebab akan sangat jelek, sangat berdampak buruk bagi seseorang yang hidup dalam komunikasi apapun yang dia lakukan kepada Allah, kepada manusia, kepada makhluk lainnya, jika tidak istiqomah akan sangat berbahaya dalam kehidupannya. Jadi inilah sebenarnya, sekali lagi, utamanya di bulan Ramadan, sungguh sangat banyak pekerjaan, perbuatan, upaya yang kita lakukan sebagai latihan untuk memunculkan istiqomah itu dalam kehidupan. Istiqomah ini musuhnya kan godaan. Seseorang istiqomah, iya, tadi pagi, ketika siang barangkali menjelang jam 2 yang saat berpuasa itu, mulai dia merasakan sesuatu dan mulai dia melihat sesuatu yang berupa godaan, sehingga keistiqomahan yang telah terbangun sejak tadi pagi itu bisa akan luntur itu dikarenakan godaan. Ini yang kita khawatir, bagaimana supaya istiqomah itu mampu bertahan sampai akhir pada kehidupan kita. Sekalipun kita tahu memang bahwa iman manusia itu yazid wa yanqus, bertambah, berkurang. Bulan Ramadan kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Ini bagi seseorang yang tidak istiqomah dalam beribadah, ini kan sangat berbahaya. Ya. Ya bisa-bisa barangkali hari ke-6 dia masih mampu melaksanakan dengan baik. Hari ke-7 tambah dengan godaan, ini terlepas daripada penyakit dan keuzurannya. Tapi godaan-godaan yang mungkin bisa membahayakan, merusakkan daripada nilai-nilai ibadah ya puasa yang dilakukan, dan bahkan bisa membatalkan nilai puasa itu.
maka istiqomah itu akan rusak dalam pelaksanaan ibadahnya. Ya baik Ustaz. Kita sudah dapat menangkap bahwa makna dari istiqomah itu adalah yang pertama tadi tegak, Iya. lurus. Iya. Kemudian ada sepadan kata atau padanan kata yang lain yaitu istatong, yaitu Istita'ah, kemampuan. Iya. Ada usaha. Ada usaha. Ada tegak lurus untuk memperjuangkan kebaikan. Kebaikan. Iya. Lalu kemudian bagaimana puasa ini kita kaitkan dengan istiqomah yang tadi ini Pak Ustadz? Silakan ya Pak Ustadz. Iya. Kembali seperti apa yang telah kita Ya, bahas sebelumnya. Sangat tepat memang ibadah puasa yang kita kerjakan pada siang, qiyamul lail pada malamnya, dan berbagai amalan-amalan lainnya itu dijadikan sebagai pembelajaran, ya, pendidikan dan latihan sepanjang bulan Ramadan ini untuk mewujudkan la'allakum tattaqun itu, manusia yang bertakwa itu di dalamnya ada istiqomah. Ya, Karena istiqomah itu sangat memiliki muatan-muatan yang luar biasa. Di sana ada keikhlasan, di sana ada kejujuran, di sana ada ketidakrakusan, di sana ada kemampuan dia untuk menjaga, memelihara dan mengendalikan hawa nafsunya. Jadi sepanjang bulan Ramadan ini, latihan-latihan itu akan kita dapatkan. Kita tak boleh sembarangan. Kita berpuasa, kapan saatnya berbuka? Pada waktunya. Untuk menuju kepada waktunya itu kan diperlukan istiqomah. ya. Sungguh pun kita menderita untuk itu. Baik Pak Ustadz. Tadi yang saya tangkap adalah mungkin perlu juga pemirsa memperjelas bahwa la'allakum tattaqun. Artinya tujuan daripada puasa ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Di dalamnya ada istiqomah. Iya. Di dalamnya istiqomah itu ada keikhlasan. Di dalamnya istiqomah itu juga ada kesabaran. Mungkin bisa diperjelas ini keikhlasan yang seperti apa ini Pak Ustadz yang kita maksudkan di dalam tetap tegak untuk melaksanakan kebaikan atau khususnya dalam persoalan pembelajaran dalam puasa ini. Silakan Pak. Pasti kita pada kesempatan ini Ya, mengambil titik tolak pembicaraan kepada pelaksana ibadah puasa. Di sana keikhlasan, Ya. didukung dengan hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tanpa keikhlasan, maka istiqomah itu akan goyang, ya, akan terjadi penyelewengan, terjadi penyimpangan, tidak konsisten. Oleh karenanya, keikhlasan menerima. Saya sering mengatakan begini, Pak Dokter, ibadah puasa ini sesungguhnya ya. tidak mengenakkan bagi kita. Puasa itu sesungguhnya sangat sulit. Ya. Baik Pak Ustadz, kita stop dulu Pak Ustadz. Soimin dan Saimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita simak komik berikut ini. Oke. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirupku yang dia untuk Indonesia. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat. Zakat menyucikan. Bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir? Kau
Gantilah sikap kau sudah pernah marah Kita bisa kawan. belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Saimin dan saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama Hikmah Ramadan. Langsung saja kita berdialog kepada narasumber kita, masih terputus dalam pembicaraan tadi Mas Ustaz, yaitu tentang hanya orang-orang ikhlas yang bisa melaksanakan puasa. Ini silakan Mas Ustaz. Ya, terima kasih. Ibadah puasa yang kita kerjakan itu sangat-sangat sulit. Sebab itu merubah kebiasaan kita. Kebiasaan daripada fisik dan tubuh kita ini berkehendak kepada makan, minum. Bagi yang minum jamu. Bagi yang barangkali kebiasaan minum jus juga. Ya. Kebiasaan itu terputus di bulan Ramadan ini. Untuk bisa menerima itu, untuk dapat bisa menerima itu, fisik kita sangat sulit sekali. Oleh karenanya, hanya orang ikhlas yang bisa menerima itu. Ya. Ikhlasnya bagaimana? Apapun kondisi yang dihadapi, apapun kesulitan barangkali yang dihadapi, kalau lebih jauh lagi, bagaimanapun menderitanya dia pada saat melaksanakan ibadah puasa itu, tapi demi keikhlasan yang ditanamkan ke dalam hati dan ke dalam jiwanya, maka di sana akan datang pertolongan Allah. Selanjutnya, dia tidak akan pura-pura. Ya. Dia tidak akan berpura-pura akan beribadah puasa di hadapan orang lain, itu mudah. Kalau hanya sekedar mengatakan ente puasa ya saya puasa, sekadar menciptakan bentuk fisik kita pura-pura lemah, itu juga biasa. Tapi bagaimana sesungguhnya ketika kita berada di suatu tempat yang kita bisa melakukan apa saja di situ, tapi tidak kita lakukan. Ya. Karena keistiqomahan kita untuk menyelesaikan ibadah puasa itu sampai selesai waktunya, padat waktunya. Nah, jadi justru di dalam istiqomah itu ada keikhlasan. Ikhlas dan istiqomah inilah nanti menjadi muatan-muatan yang terpenting dalam mewujudkan seseorang menjadi manusia yang bertakwa itu. Ya. Nah, jadi oleh karenanya sekali lagi keikhlasan. Ada tadi kesabaran Pak Ustaz. Ada kesabaran. Di dalam istiqomah itu juga ada kesabaran. Iya. Kenapa? Karena orang yang selalu sungguh-sungguh, orang yang selalu tegak lurus, Iya. cobaannya sangat banyak. Maka Betul. kemudian tadi ada di dalamnya kesabaran. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih Ustaz. Silakan, Iya. Ustaz. Keikhlasan, para pemirsa, kesabaran ini sesungguhnya sejalan, kurang lebih sama kehusukan, ketekunan kita. Karena kita semata-mata beribadah itu lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu. Kalau memang kita nih melaksanakan ibadah puasa hanya mengandalkan kekuatan tubuh, pasti terjadi gangguan. Pasti terjadi goncangan. Hari keberapa pasti kita mengalami kesulitan. Tapi karena kita mengandalkan, menanamkan pelaksanaan ibadah puasa itu memang ikhlas karena lillahi ta'ala, sebenarnya nih nilai ini, nilai pertolongan Allah. Sebab segala sesuatu jihad, segala sesuatu perjuangan, segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan karena Allah, lillahi ta'ala, pasti akan datang pertolongan Allah. Jadi sesungguhnya seperti ini, di samping kemampuan fisik kita, di samping keahlian kita, di samping bisanya kita mensiasati bagaimana agar puasa kita itu dapat bertahan 1 hari penuh, sebulan lamanya, di sana juga sangat besar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, saya sering mengatakan sekuat apapun barangkali petinju seperti Mike Tyson, kalau dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, hari keempat barangkali KO itu beliau. Ya, kau. Tapi dengan pertolongan Allah, nenek-nenek yang usianya sudah 79 tahun, malah segar bugar dia melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah mampu dia menyelesaikan ibadah puasa itu sampai sebulan lamanya. Yang menyangka nenek itu akan KO pada hari ke-7, hari ke-4 dah duluan tak ada. Ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang mesti dimiliki, kesabaran, keikhlasan, muncullah keistiqomahan, mengendalikan hawa nafsu. Sebab
memperturutkan hawa nafsu di bulan Ramadan, ini juga membuat suatu kesengsaraan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah Semakin ancamannya melelahkan. gitu, Pak. Ancaman rusaknya istiqomah itu, Iya. karena itu godaan. Baik, Pak Itu Ustaz. yang sangat berbahaya. Tadi secara konsep sudah dapat kita pahami bahwa untuk menjadi orang yang takwa harus istiqomah. Di dalam istiqomah itu ada dua unsur paling tidak yang sudah dijelaskan oleh narasumber, yaitu Bapak tadi keseikhlasan dan kesabaran. Lalu kemudian secara konsep oke, kita sudah paham gitu ya. Tapi bagaimana kemudian menggapai ini atau menciptakan ini sehingga bisa nanti berdampak, atau apa kemudian menjadi tujuan target-target yang harus kita capai setelah melaksanakan puasa ini? Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Istiqomah ini suatu sikap ya, sifat Ya, yang semestinya dimiliki oleh setiap umat Islam. Memang akan dipertanyakan karena iman manusia ini terkadang yazid, dia bertambah dengan ketaatan, kemudian dia bisa menjadi yangkus bil ma'siyah. Apakah manusia itu mampu bertahan terus menerus istiqomah dalam kehidupannya? Memang semesti itu diharapkan oleh ajaran agama ini. Namun ketika kondisi, tadi sudah disebutkan, musuh daripada istiqomah ini adalah godaan. Selanjutnya juga Rasul mengatakan iman itu sewaktu-waktu mungkin terjadi pengurangan, penurunan nilai. Lantas pada saat terjadi penurunan nilai itu, istiqomah akan rusak. Apakah dia berhenti untuk mengupayakan tetap terus istiqomah? Ternyata tidak. Jangan kau berhenti, tetap kau coba. Sekiranya kau gagal barangkali pada hari ke-10 melaksanakan ibadah puasa, jangan kau tak puasa pada hari ke-11. Tetap kau upayakan, tetap kau usahakan. Kalaupun kau tak mampu melaksanakan seluruhnya, tapi jangan kau tinggalkan juga seluruhnya. Sehingga dengan demikian insya Allah istiqomah itu akan terbangun dengan jatuh bangunnya kita. Allah akan melihat tuh barangkali upaya-upaya yang kita lakukan sejalan dengan yang kita sebutkan tadi, bahwa istiqomah itu adalah upaya untuk mendapatkan tegak lurus itu. Jadi sehingga dengan demikian apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan, tetap terus kita coba untuk menuju. Jangan sampai begitu kita gagal, kegagalan ini yang kita ikut, ini sangat berbahaya. Tapi kembali coba, itulah dia manusia, imannya terkadang bisa naik, tapi tak tertutup kemungkinan terjadi penurunan tergantung godaan yang ada di hadapannya. Sehingga dengan demikian insya Allah, jika itu sudah terlewati kita, mungkin saatnya lah kita berada pada insanun kamil, itu manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, berbagai upaya. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Makna-makna syahadat itu kan janji yang kuat yang harus kita pegang teguh itu. Kalimat tauhid itu. Kemudian juga ketika kita akad nikah, agar itu pernikahan tidak goyang, kan harus istiqomah. 10 tahun pernikahan mungkin masih manis, masih wangi, masih baik, masih lurus jalan masing-masing. Tapi ketika berada pada tahun ke-15, tahun ke-20, di saat apa dulu yang menjadi motivasi kita untuk terjadinya pernikahan itu sudah tak ada. Bagaimana akhirnya pernikahan itu? Bagi yang tidak istiqomah karena tidak kuatnya akad yang tertanam pada saat berlangsungnya ijab qabul itu, maka akan goyah dan hancur ini pernikahan. Janji juga begitu. Ketika kita menyatakan sebuah janji kepada seseorang saat kita membutuhkan sesuatu daripadanya, katakan meminjam dana misalnya, minjam uang. Kita katakan bahkan saya kembalikan tanggal sekian. Oke, dah berjanji, salam-salaman lagi. Memperkuat daripada akad itu. Tapi karena janji ini memang tidak kita tancapkan ke dalam lubuk hati sanubari kita. Sehingga dengan mudah sekali kita mengingkarinya. Apa dampaknya? Orang yang kita pinjami uangnya pasti merasa kecewa karena pelanggaran terhadap istiqomah itu sangat berdampak berbahaya bagi diri kita,
berbahaya terhadap orang lain. Baik, Pak Ustadz. Diharapkan dana itu akan dikembalikan tanggal sekian, ternyata tidak dikembalikan, maka kehidupannya akan menjadi sengsara, anaknya tak pulang ke pondok pesantren. Iya, baik. Luar biasa Pak Ustadz. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana konsep dari istiqomah itu ada di dalamnya kesabaran dan keikhlasan. Dan kemudian dampaknya terhadap kehidupan sosial sudah dijelaskan Ustadz, bahwa orang yang tidak istiqomah akan berbahaya di dalam bermasyarakat, di dalam berkeluarga, termasuk tadi dalam rumah tangga. Tapi Ustadz tadi menjelaskan bagaimana tentang perspektif pendidikan barangkali ini, bahwa istiqomah, bulan Ramadan, bulan istiqomah bisa menciptakan insan kamil. Tetapi kemudian insan kamil ini mungkin nanti bisa dijelaskan ini Pak Ustadz, sehingga apa kira-kira benang merahnya itu atau hubungannya dengan la'allakum tattaqun misalkan. Mungkin masih lebih global lagi gitu, tapi nanti bisa dijelaskan. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita simak kombrek berikut ini. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Ramadan adalah merupakan bulan kepedulian. Mari saatnya kita untuk berbagi pada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mari kita maksimalkan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami segenap pengurus PKS Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang bertakwa. PKS Medan menang 2024. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penuh berkah. Bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Mendidik dengan kolbu, mewujudkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama Gemar Ramadan. Langsung saja kita dengan narasumber kita, semakin sore semakin hot, semakin oke nih Pak Ustaz. Tadi berbicara tentang istiqomah, konsep dan dampaknya terhadap perilaku
keberadaan kita di masyarakat akan berbahaya apabila tidak istiqomah. Maka kemudian tadi salah satu target atau tujuan daripada Syahrul Istiqomah itu adalah membentuk manusia insan kamil. Mungkin dijelaskan ya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Manusia insanun kamil, manusia paripurna. Manusia yang sudah layak untuk dijadikan sebagai contoh tauladan, uswatun hasanah. Ya. Pastilah manusia-manusia yang memiliki kelebihan, memiliki sesuatu, bisa menjadi panutan, tempat bertanya. Tanpa dia, sesuatu acara itu belum dimulai. Maka yang seperti itu, manusia-manusia yang berhasil dari didikan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Sehingga di samping istiqomah, Ramadan ini kan disebut juga sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Sesungguhnya saya sering mengatakan bahwa action pendidikan tak ada di bulan Ramadan. Tapi justru ibadah yang dikerjakan, puasa pada siangnya, dan qiyamul lail pada malamnya, itu yang mendidik kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Kejujuran kan sejalan dengan istiqomah itu. Bila kita tidak jujur, maka puasa akan terganggu. Kesabaran juga, keikhlasan seperti yang kita sebut tadi. Jadi oleh karenanya, ibadah puasa itu sepanjang harinya, sebulan lamanya, mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi insanun kamil, dan itulah yang kita gunakan nanti di pasca Ramadan itu. Ini sebenarnya Ramadan ini bulan pendidikan dan latihan yang secara otomatis, termasuk juga kebersamaan kita dengan anak-anak di bulan Ramadan ini. Ada dua kesempatan yang bisa kita gunakan untuk bertemu langsung dengan keluarga kita. Yang terkadang kelemahan kita umat Islam ini tak menggunakan kesempatan itu. Ketika saat berbuka puasa, kita bertemu dengan keluarga yang selama ini sekian bulan lamanya anak-anak kita diasuh, diurus dan dididik oleh gurunya di sekolah, ustadznya di madrasah. Tapi kesempatan bulan Ramadan ini, anak-anak itu bertemu langsung kepada kita saat berbuka puasa, saat sahur barangkali. Di sana bisa kita berikan kesempatan, kita dapatkan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kebaikan kepada mereka secara langsung, yang sebelumnya kita hanya mengandalkan kekuatan daripada guru dan ustadz di madrasah itu. Jadi oleh karenanya syahrut tarbiyah ini merupakan menjadi suatu hal yang luar biasa untuk menjadikan seseorang menjadi istiqomah dan selanjutnya akan menjadi insanun kamil. Ketika dia berbicara sesuai apa yang disampaikannya dengan apa yang diperbuatnya. Maka salah satu upaya untuk menjadikan istiqomah itu adalah bergaul dengan para ulama. Bergaul dengan orang yang baik-baik. Salah satu itu. Lihat contoh bagaimana kepribadiannya, lihat bagaimana gaya hidupnya, lihat apa yang disampaikannya, lihat bagaimana tatanan keluarganya. Jadi kita melihat dan mencontoh perbuatan-perbuatan itu di tengah-tengah keluarganya, itu bagian daripada upaya untuk menghantarkan kita kepada istiqomah itu. Istiqomah. Jadi Pak Ustadz, ada beberapa yang saya tangkap tadi Pak Ustadz, bahwa target atau tujuan daripada pembentukan Syahrul Istiqomah itu adalah insan kamil. Tadi ada ceritanya menjadi orang pinter. Ada orang berakhlak, ada orang yang menjadi panutan, dan juga ada yang menjadi orang yang jujur. Tapi mungkin apa yang menjadi masalah di dalam pendidikan kita ini Pak Ustadz, kalau boleh kita hubungkan dengan pembicaraan kita pada hari ini. Adakah sesuatu yang harus kita kritisi ataupun yang kita ambil dengan persoalan-persoalan pendidikan kita yang menciptakan orang jadi orang pinter pada saat ini? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Patut juga untuk disampaikan pada kesempatan ini. Sekalipun hal-hal yang terkadang sakit kedengarannya atau kurang enak disampaikan, tapi harus dilakukan itu. Itulah namanya dakwah kan. Qulil haqqa walau kana murran. Memang kelihatannya pendidikan kita, utamanya pendidikan agama, masih ada hal-hal yang perlu penekanan-penekanan dan penajaman-penajaman terhadap anak-anak kita. Saya mencontohkan seperti ini saja Pak Hormatwaya. Saya pernah di Inggris
mengikuti pelatihan singkat di Oxford University. Ya. Ketika prakteknya ke salah satu sekolah SMA, saat tiba kita, serta teman saya ada 2 orang lagi, di pintu masuk sekolah itu bersamaan dengan kedatangan anak-anak sekolah. Hampir tak berhenti kita menyahuti sapaan mereka. Ya. Good morning, morning, good morning, morning juga. Karena kita belum terbiasa dengan sapaan-sapaan seperti ini, ada salah seorang anak terabaikan sapaannya, tak tersahuti. Apa yang terjadi? Anak ini nangis, lantas dia mengadu kepada gurunya. Ya. Karena pada saat dia menyapa itu tidak disahuti oleh saya dan teman 2 orang lagi. Ya. Karena kita asik juga ngobrol, karena itu belum terbiasa dengan kita. Ya. Kebetulan gurunya itu juga lah yang akan kita temui di sekolah itu. Ya. Karena dia membidangi bagian agama. Lantas ibu itu menceritakan bahwa anak ini menangis karena tadi menyapa bapak dan ibu, tapi bapak tak sahuti. Saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa itu adalah tamu kita, mereka belum terbiasa mungkin dengan kebiasaan kita di sini. Lantas dia katakan no problem, no problem. Yang mengatakan kita gitu ya, untuk meyakinkan kita supaya kita jangan gundah mendengar informasi itu. Itu kejadian yang di Inggris saya katakan. Beberapa waktu kemudian, saya menjadi instruktur di salah satu sekolah di Merindal sana. Masih ingat mungkin Pak Dr. Hotmatua itu kurikulum 13 namanya. Ya, K13. Saya masuk ke gedung sekolah itu ke halamannya. Saya tak tahu ini tempat pertemuan di mana. Tapi yang pasti saya dengar dalam suratnya itu di lantai 2. Saya datang, sesuai dengan kebiasaan saya pakai dasi, pakai kemeja, pakai peci. Pada saat saya tiba di halaman sekolah itu anak-anak pada sedang bermain. Saya menduga pada saya itu anak kelas 4, 5, dan 6. Lantas saya mendekat kepada kerumunan anak-anak itu. Tapi tidak ada satupun di antara anak itu yang menegurkan saya. Saya ini kan agak aneh, datang pakai dasi. Pasti saya tidak mereka kenal. Bukan biasanya saya datang, saya bukan pengawas, saya bukan juga guru gitu. Tapi tidak ada satupun yang menegur saya, apalagi yang mengucapkan salam itu. Ada. Nah, lantas di mana persoalannya? Apa yang menjadi topik kita? Tapi kalau saya mengatakan sesungguhnya ini adalah, kalau ditanyakan tentang pendidikan, iya, guru kita perlu memang penajaman lebih dalam tentang karakter daripada anak-anak kita ya terhadap pendidikannya. Ini utamanya, karena jadi tidak cukup hanya transfer ilmu, tapi harus ada transfer nilai barangkali ini Pak. Itu yang terabaikan kita. Jadi pembentukan karakter dan akhlaknya itu kurang terbiasa begitu Pak. Baik Pak Ustadz, tadi sudah jelas barangkali bahwa tujuan pendidikan kita ini benar menciptakan insan kamil, tapi ada sesuatu yang missing link, ada mata rantai yang terputus. Salah satunya adalah pembiasaan dan pembentukan karakter. Itu sudah jelas barangkali Pak Ustadz. Tapi bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi, strategi daripada menciptakan syahrul istiqomah itu adalah bermasyarakat dengan orang-orang soleh. Kalau kita ingin menjadi bau wangi, maka kita harus ketemu dengan orang-orang yang penjual minyak wangi atau penjual minyak wangi gitu ya. Ini ada atau enggak Pak Ustadz yang menjadi strategi lain untuk menciptakan kita orang-orang yang istiqomah dan kemudian kita menjadi orang-orang yang insan kamil. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Samping selalu bersama dengan orang baik-baik, para ulama, mendengarkan sesuatu yang baik dan berada di tempat yang baik-baik. Juga salah satu daripada ajaran yang ada pada bulan Ramadan ini mengendalikan hawa nafsu itu. Ya. Hawa nafsu ini adalah perusak utama keistiqomahan. Ya. Istiqomah akan menjadi luluh lantak ini dikarenakan hawa nafsu. Ketidakmampuan kita mengendalikan hawa nafsu, maka di sini akan rusak keistiqomahan itu. Inilah persoalan yang terberat sebenarnya yang kita rasakan dan kita lihat sepanjang bulan Ramadan ini. Pedagang
Ketika pedagang itu mengetahui kalau umat Islam akan berpuasa, mestinya dia berada dalam kesepian. Aduh ya Allah ya Tuhan, gimana nih umat Islam mau puasa? Karena umat Islam puasa ini kan menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Tak terlalu banyak transaksi. Tapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya. Ketika menjelang Ramadan, mulai para pedagang menumpuk barangnya, mendatangkan barang lagi dari mana-mana. Untuk apa? Kebutuhan siapa? Kebutuhan umat Islam yang sedang berpuasa. Aneh kan kedengarannya, umat Islam mau puasa, pedagang malah menambah-nambah barangnya. Untuk siapa? Kan untuk umat Islam yang puasa, yang sesungguhnya dia mestinya mengendalikan hawa nafsunya. Jadi oleh karenanya ini yang tak tercapai sebenarnya sepenuhnya. Saya sering mengatakan bahwa makna saum, siam, bermakna imsak itu, ini yang belum duduk dalam persoalan kita umat Islam. Sepertinya ibadah puasa ini kita kerjakan hanya seremonial saja. Puasa, iya puasa, sekedar tidak makan, tidak minum, lapar dan haus, hanya itu. Dan memang puasa itu sebenarnya memang itu, merasakan lapar dan merasakan haus. Tapi ketidakmampuan kita mengendalikan hawa nafsu yang lain berkenaan dengan dunia, ini kan sebenarnya sudah dilarang. Jangankan yang haram, yang halal saja kan tak boleh kita di bulan Ramadan ini pada siangnya. Tak boleh kita makan, tak boleh kita minum. Jadi jangankan yang berkenaan dengan hal-hal yang lain, gitu, yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah puasa, yang dibolehkan pun kita sebelumnya, maka dilarang pada bulan Ramadan ini. Jadi oleh karenanya sesungguhnya, kita dudukkan dulu ini makna saum, siam ini, ke tempat duduk yang sesungguhnya, yaitu bermakna imsak, yang artinya menahan, menahan diri. Yang kita lihat malah akan memperturutkan hawa nafsu kan. Pegadaian beberapa tahun yang lalu, kepala pegadaian mengatakan bahwa omset mereka naik 100%. Pada bulan Ramadan? Iya. Ketua pengadilan dulu di masa wali kota yang lama mengatakan angka perceraian pasca Ramadan juga meningkat. Khawatir kita, kenapa? Nanti bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menakutkan bagi umat Islam. Kenapa? Sebab masa akan datang Ramadan, meninggalkan hutang. Ya, jadi karena banyak pinjaman di waktu bulan Ramadan, habis Lebaran tinggal cerainya. Akhirnya tuduh-tuduhan, tuduhan suami istri, tuduhan Tadi ada dua kriteria yang barangkali untuk menciptakan manusia yang insan kamil atau strateginya yang pertama adalah berkawan terhadap orang-orang soleh. Yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu. Lalu kemudian Pak Ustadz, hawa nafsu yang harus kita betul-betul renungkan. Dan Rasul pernah mengatakan bahwa kita sudah berjihad, tetapi jihad yang paling besar itu adalah untuk melawan diri sendiri, untuk melawan hawa nafsu. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa diperjelaskan ini lebih jauh lagi, ataupun strategi lain untuk menciptakan kita orang-orang yang istiqomah. Sementara kita stop dulu Pak Ustadz. Shaimin dan Shaimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini tentang istiqomah pada bulan ini dan dampaknya kita harapkan pada setelah Lebaran nanti, dapat kita lanjutkan dialognya setelah break berikut ini. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.
tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat batu dap, kena kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Ya, Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama Indah Ramadan. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber yang sudah terputus tadi, Pak Ustadz. Tentang istiqomah itu ada dua hal. Satu caranya adalah bersahabat dengan orang soleh, dan yang kedua adalah jangan bersahabat dengan iblis, jangan tergoda gitu ya. Jadi dan sebaliknya, bagaimana kemudian kita untuk berjihad melawan dari hawa nafsu ini? Mungkin kita perlu dengar baik dia dalam konsep ataupun pengalaman-pengalaman para ulama atau bagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Silakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Ada memang juga kita toleransi juga tradisi beribadah ini. Ya. Tapi kelihatannya sampai saya memahamkan sampai kebablasan. Oke, tradisi sekedarnya dengan tidak merusakkan nilai-nilai dan kesucian, kemuliaan Ramadan itu oke. Ya. Tapi kalau sampai merusak nilai-nilai kemuliaannya, keagungan bulan Ramadan itu, ini yang sebenarnya perlu kita luruskan kembali. Ya, tradisi kita barangkali saling silaturahim dengan banyak berbagi di bulan Ramadan itu iya. Tapi banyak hal-hal lain yang merupakan tradisi yang enggan kita untuk memberikan perubahan-perubahan, larangan, enggan kita untuk menegakkannya. Ketika bulan Ramadan pulang kampung itu kan tradisi sebenarnya. Ya. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Kita akan memaksakan diri untuk pulang kampung itu. Ya. Dan kenapa harus bulan Ramadan kalau untuk melepas rindu? Apakah ada dosa di bulan Ramadan? Sepertinya tidak ada. Ketika bulan Rajab dan Sya'ban kita sudah melakukan hubungan sama teman, saudara, kerabat kita dengan manusia, saling bermaafan, selesai. Masuk Ramadan, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang langsung kepada Allah. Mungkin ada sholat yang telat atau tertinggal, mungkin ada puasa barangkali dulu, mungkin ada pernah menyakitkan hati dan sebagainya. Di bulan Ramadan dosa kepada Allah itu langsung diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan qiyamul lail. Maka di pagi Syawal itu kata Rasul, keluarlah umatku menuju tempat sholatnya masing-masing bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, putih bersih tak berdosa. Dosa apa lagi yang kita mohonkan? Ini kan hanya tradisi sebenarnya. Ya. Dosa sudah selesai. Tapi kita memaksakan diri untuk kebutuhan pulang kampung itu tak sedikit hal yang perlu kita persiapkan. Oleh-olehnya, ongkosnya, dan jauh waktu sebelumnya. Itu yang sering dikatakan di malam ke-15 mulai sepi masjid, sepi musola. Kenapa? Karena banyak yang jamaah yang mempersiapkan kebutuhan untuk pulang kampung, persiapkan kebutuhan untuk lebaran. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya tradisi iya. Tapi tradisi yang sebenarnya perlu pelan-pelan kita sampaikan kepada mereka, tidak harus kita paksakan. Ya. Tidak harus kita paksakan. Sekedarnya, apalagi buat saat ini. Kalau hanya sekedar melepas rindu, video call kita bisa, WA kita bisa, dengar suaranya kita bisa, bahkan langsung lihat juga wajahnya kita bisa lihat kan. Jadi tak ada kesulitan. Ini oleh karenanya kebablasan. Untuk itulah pengendalian hawa nafsu. Saya sering juga menyampaikan seperti ini. Sulit sebenarnya untuk menyampaikannya. Dan bisa saja sulit bagi jamaah untuk menerimanya, bagi pemirsa. Tak mampu kita sesungguhnya, tapi kita paksakan untuk mampu. Kebutuhan kita bertambah. Atau mungkin Pak Ustaz, yang dimaksudkan oleh Bapak adalah
banyak masyarakat kita, masyarakat jadi konsumtif gitu. Iya. Apa memang itu maksudnya, Pak? Begitu, iya. Iya. Kita semuanya tak mampu, tapi kita paksakan untuk mampu. Memaksakan untuk mampu itu dengan apa? Meminjam. Minjam ke BRI sudah nggak boleh. Udah tutup. Nggak bisa ngutang lagi. Koperasi juga. Akhirnya apa? Terjebak kan dengan rentenir ini, tengkulak ini. Inilah yang kita gunakan untuk rencana pulang kampung, rencana ganti gorden, rencana apa-apa saja yang tak mestinya ganti ban mobil di bulan Ramadan, ganti ban mobil. Entah kenapa juga ganti ban Honda juga di bulan Ramadan, mempersiapkan segala sesuatu yang rusak, udah lama rusaknya di bulan Ramadan juga dibetulkan. Cara-cara pikir kita seperti itu sebenarnya, yang kita semua nih, yang mampu, sedapatnya untuk merubah cara itu. Sehingga makna puasa ini enak sebenarnya ini. Kita nggak perlu disibukkan oleh hal-hal yang lain. Kita sholat, habis sholat asar, kipas-kipas itu depan rumah. Karena memang yang kita persiapkan juga tidak terlalu. Sekendarnya untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan minum. Rasul kan hanya katakan, kalau kalian masak sop, banyakkan kuahnya. Berarti kan tak berlebihan maksudnya, sekalipun tidak ada maksud kuahnya disedekahkan. Tapi banyakkan kuahnya. Berikanlah kepada tetangga. Gitu. Tak ada hal-hal yang berlebihan. Karena di bulan Ramadan ini, sekali lagi, pendapatan tetap, pengeluaran kita bertambah. Dapat dari mana? Ini yang saya katakan tadi, khawatir kita nanti, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menakutkan bagi umat Islam. Sebab begitu datang Ramadan, hutang ceritanya. Ramadan, hutang. 11 bulan ke depan, selesai hutang, masuk Ramadan, hutang lagi. Akhirnya kan menjadi berbahaya. Jadi menjadi beban. Jadi beban. Jadi Pak Ustadz, nggak usah memberatkan, jangan memaksakan. Baik dia dalam konsumsi, makanan, pakaian, ibadah juga. Karena yang dibalas oleh Allah itu kan yang pas-pas saja, yang berlebihan tidak. Baik Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, kita break dulu sebentar. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin oke ini, maka kita saksikan kombrek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Merong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau dudap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Ya, Saiman dan Saimat yang dirahmati Allah, tidak terasa juga kita sudah sampai ke sesi terakhir ini, yaitu langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini. Baik Pak Ustadz, tadi kita masih berbicara tentang pengendalian hawa nafsu dalam tingkat yang sangat spesifik juga. Pak Ustadz sudah jelaskan bahwa sebenarnya salah satu tujuan daripada istiqomah itu adalah menciptakan orang-orang yang insan kamil. Contoh teladan, bermasyarakat, berkeluarga, dan lain-lain. Salah satunya adalah jangan terlalu konsumtif. Tadi bisa dilanjutkan Pak Ustadz. Iya, terima kasih.
masyarakat, jamaah. Seperti itulah kondisi mereka. Sepanjang tidak ada yang mengingatkan, tak ada yang menyampaikan sesuatu, mereka berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya, apa yang dia tahu, dan apa yang kebiasaan dia lakukan. Ya. Sekalipun bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun kita resah dengan kondisi-kondisi yang seperti itu di masjid kita ketika berada pada malam 15 Ramadan, mulai kondisi jamaah pun juga sudah jauh berkurang. Lantas di mana mereka? Apa yang mereka kerjakan pada saat berlangsungnya sholat tarawih itu? Terkadang juga enak saja mereka membatalkan ibadah puasanya hanya karena kelelahan, barangkali bolak-balik keluar rumah ke sentral, asrikan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu tadi. Saya sering katakan, Ramadan ini kelihatannya kita bukan bulan untuk mengendalikan hawa nafsu, tapi memperturutkan hawa nafsu. Inilah na'udzubillah, jangan sampai ini yang menjadi landasan daripada umat dalam melaksanakan ibadah ini. Jadi tradisi-tradisi yang kita lihat barangkali ini tak pas, ini tak sesuai, mari kita sama-sama ya, para juru-juru dakwah kita, para penyuluh-penyuluh, sampaikanlah kebenaran itu kepada mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak merasa kesulitan untuk melaksanakan, sulit mereka untuk melaksanakannya. Di dalam bulan Ramadan ini ibadah kan tak banyak yang dikerjakan kan. Puasa pada siangnya, qiyamul lail pada malamnya, membaca Al-Quran, bersedekah, itikaf, umrah bagi yang mampu, karena itu saja. Jadi kalau ibadah saja tak boleh dipaksakan, tak boleh mengada-ngada, sesuai kemampuan saja. Karena di bulan Ramadan ini bulan keberkahan. Berkah itu kan suatu kebaikan Allah tumpangkan kepada sesuatu. Di bulan Ramadan ini ada keberkahan. Tapi pemahaman daripada jamaah kita bahwa kita jamaah yang akan menabrak keberkahan itu. Ya. Sehingga mereka nanti tadarus sampai jam 3 malam padahal matanya udah ngantuk. Kan mestinya kata Rasul, kalau matamu sudah ngantuk, berhentikan baca Al-Quran, tunaikan hak matamu, tunaikan hak anggotamu, tunaikan hak kakimu dan sebagainya. Tapi dipaksakan, kenapa? Karena dia menganggap keberkahan itu dapat dengan dikejarnya. Padahal tidak sesungguhnya seperti itu. Keberkahan itu amalan yang sedikit kita kerjakan banyak nilai pahalanya. Satu amalan yang sunat dibalas dengan satu yang wajib. Satu yang wajib kita kerjakan dibalas dengan 70 bahkan lebih daripada itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang lain. Jadi kita melaksanakannya biasa-biasa saja. Sekalipun barangkali ada tuntunan untuk meningkatkan nilai ibadah, iya tingkatkan, tapi jangan sampai kita hilang keseimbangan, terkesan memaksakan diri. Suatu pekerjaan apapun yang dikerjakan dengan memaksakan diri, pasti hasilnya tidak akan baik. Jadi sesungguhnya ibadah puasa itu sangat enak dan nikmat dilaksanakan bagi orang yang mengetahui tekniknya, caranya, bagaimana sesungguhnya ibadah puasa yang benar itu. Iya, luar biasa Pak Ustadz. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu. Penjelasan Pak Ustadz tadi bagaimana Syahrul Istiqomah itu sebagai konsep. Di dalamnya adalah bagaimana ikhlas, bagaimana sabar, dan kemudian ada ukuran-ukuran yang bisa dicapai. Ustadz, terima kasih telah sampai di studio dan sudah memberikan penjelasan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Shaimin dan Shaimat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya penjelasan Ustadz tadi tentang Syahrul Istiqomah, bahwa menciptakan orang-orang yang istiqomah adalah salah satu hal yang sangat penting. Salah satu yang terdapat di dalamnya adalah orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar di dalamnya juga ada orang-orang yang ihsan. Dan orang-orang yang ihsan ini dapat menciptakan orang-orang yang takwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang takwa di dalam menjalankan puasa ini. Saya Khutmatul Paralihan atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.